Berarti sejauh ini tidak ada yang mau minta pulang ke orang tua kakak di Rindam? Sebetulnya ada sih yang Ada. seperti itu, tetapi kami melaksanakan pendekatan-pendekatan dengan mereka, kami yakinkan kepada mereka, ya itu mungkin suatu hal yang wajar ya, karena mereka mungkin di dunia yang baru. Iya. Terus ini kakak, ada tidak siswa-siswa di Rindam yang suka meniru gaya pelatih begitu kakak? Kalau Iya, misalnya pelatihnya lagi marah-marah, itu ada tidak ya kakak? pasti ya, Pasti pasti. ada ya. Ya kami juga pernah mengalami waktu menjadi seorang siswa juga seperti itu. Jadi ya pasti ada yang seperti itu. Siap. Halo sahabat-sahabat podcast Cendrawasih di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Sertukuat Helga Maria Udam yang akan menemani podcast kali ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Satuan Rindam 17 Cendrawasih. Langsung saja kita sapa, halo kakak, selamat siang, selamat datang di podcast Cendrawasih. Halo Ade, selamat siang. Siap, Ya, apa kabar kakak hari ini? baik. Cuaca di luar nih lagi tidak Ya, tentu kakak, kadang hujan kadang panas, jadi sahabat-sahabat podcast di rumah tuh harus selalu jaga kesehatan. ya benar sekali. Siap. Baik sahabat, kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita dari Satuan Rindam 17 Cendrawasih. Jadi kakak mohon izin memperkenalkan diri Ya. secara singkat ke sahabat-sahabat podcast. Silakan kakak. Ya, baik, terima kasih Ade Elga. Lama kita tidak jumpa ya Ade Iya. Elga ya. Terakhir di Sempat Secapa. ya di Secapa di Bali. Setelah itu saya pindah ke Iya, sini kakak, kita baru ketemu di ketemu di sini. sini lagi Iya, ya. Oke, betul. ya. Baik sahabat podcast di mana saja Anda berada. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Martinus Yance Giai. Kemudian pangkat Letnan 2 Infanteri. Kemudian jabatan Komandan Peleton 2 Kompi C Secata Rindam 17 Cendrawasih. Saya sudah berkeluarga, kemudian anak saya 4. Demikian. Siap. Bicara-bicara masalah marga nih, tadi kan kakak suka studi pemarga toh. Kakak pemarga tuh Giai, terus saya punya marga nih Udam. Saya dengan kakak nih berasal dari Lembah Grime. Lembah Grime ya. Baik, ngomong-ngomong kakak sudah berapa lama dinas di Rindam 17 Cendrawasih? Ya, saya berdinas di Rindam 17 Cendrawasih sudah cukup lama ya, sekitar 28 tahun ya di Rindam 17 Cendrawasih. Lama sekali kakak. Ya. Kakak usia dinas ini macam sapu usia sekarang ini. Siap. Ya. Kakak kalau boleh kami tahu tugas pokok Rindam 17 Cendrawasih itu apa saja kakak? Dia tuh melaksanakan apa saja kakak? Ya, baik. Jadi tugas pokok Rindam 17 Cendrawasih itu sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama pendidikan, kemudian yang kedua pelatihan, dan yang ketiga adalah pengkajian dan pengembangan. Ya, itu tugas pokok Rindam 17 Cendrawasih. Baik. Nah di Rindam sendiri itu kan dia mempunyai eselon itu kakak. Seperti ada tim pelatih, tim gumil. Nah nama-nama satuan pendidikan di Rindam itu apa saja kakak? Ya, jadi di Rindam itu ada satuan pendidikan yang pertama ada sekolah calon bintara. Ya. Kemudian ada sekolah calon tamtama. Betul. Kemudian ada Dodik Latpur. Kemudian ada Dodik Jur dan juga Dodik Bela Negara. Baik. Ya, itu adalah satuan-satuan pendidikan yang berada di Rindam 17 Cendrawasih. Iya. Untuk sekarang yang lagi pendidikan di Rindam ini apa saja kakak? Ya, baik. Sekarang sedang berjalan, sedang operasional pendidikan yaitu Satuan Pendidikan Sekolah Calon Bintara. Dan sekarang juga sedang berlangsung proses waiving ataupun seleksi untuk adik-adik kita yang masuk ke tingkat pusat dalam seleksi Sekolah Calon Bintara. Dan mereka semua untuk seleksi pusat itu diadakan di Rindam 17 Cendrawasih. Baik. Nah di Rindam sendiri tuh kan ada beberapa satdik itu kakak. Ada Secaba tadi kakak bilang, terus benar. ada Secata juga. Nah untuk lama pendidikannya selama di Rindam itu berapa lama kakak? Ya, kalau untuk satdik Secaba, kalau sekarang itu total pendidikan 15 minggu ya. 15 minggu atau 3,5 bulan ya sekitaran itu. Untuk Secabanya? Ya, untuk Dikma ya. Oh Dikma ya. Dikma itu adalah pendidikan pertama. Jadi ada Dikmaba berarti pendidikan pertama Bintara. Kemudian ada Dikmata yaitu pendidikan pertama Tamtama. Betul. Ya, jadi semuanya ada 15 minggu. Kemudian ada juga Dodikjur, Satuan Pendidikan Dodikjur, itu pendidikan
bervariasi ya. Ada yang 4 bulan, contoh seperti kursus bahasa Inggris Iya. itu 4 bulan. Kemudian ada kursus Bintara Intelijen itu 3 bulan. Kemudian ada lagi seperti kursus Tamtama, Hmm. ada Tamtama Provos, ada Bintara Provos yang berkisar antara 8 minggu ataupun ada juga yang 6 minggu. Kemudian ada Tamtama Pengemudi dan seterusnya. Kemudian untuk dia punya standar pendidikan kakak. Ya. Standar pendidikan yang diterapkan di Rindam itu seperti apa kakak untuk mengeluarkan prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang mantap-mantap ini? Itu bagaimana kakak? Ya, baik. Jadi ada 3 aspek yang menjadi penilaian selama berlangsungnya pendidikan, yaitu yang pertama adalah aspek sikap perilaku, kemudian akademik, kemudian aspek jasmani. Ya, jadi ada 3 aspek ini yang sering dikatakan di Rindam yaitu tripola dasar pendidikan. Betul. Nah, ini juga menjadi acuan di setiap lembaga pendidikan di TNI ataupun di Angkatan Darat pada khususnya. Ya, jadi 3 aspek ini menjadi penilaian bagi seorang prajurit ataupun mereka yang dididik ya di Rindam, ini menjadi ukuran bagi mereka. Jadi para pelatih menilai mereka dari 3 aspek ini. Jadi mereka harus lulus dari 3 aspek ini. Terus kakak kan sudah lama sekali jadi pelatih toh. Nah, kendala atau keunikan apa yang kakak rasakan selama melatih kita adik-adik di Rindam kakak? Ya, sebetulnya kendala ya ada, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Itu menjadi tantangan bagi kami dan kami sangat menikmati ya selama menjadi pelatih di sana. Mungkin yang menonjol misalnya ada adik-adik kami yang pada saat masuk pendidikan itu terkadang mereka susah ya beradaptasi. Contoh karena mungkin itu lembaga pendidikan adalah tempat yang baru bagi mereka. Betul. Sehingga mereka agak untuk menyesuaikan itu membutuhkan waktu. Nah, disitulah kami memainkan peran kami ya. Kami menjadi kakak bagi mereka, menjadi orang tua bagi mereka, menjadi teman bagi mereka. Kami bercerita dengan mereka, kami membimbing mereka, kami mengarahkan mereka bahwa keputusan mereka untuk menjadi seorang militer itu adalah keputusan yang sangat tepat. Dan kami selalu membimbing mereka. Kami memposisikan diri kami menjadi pendamping bagi mereka. Sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik sampai selesai. Betul. Berarti sejauh ini tidak ada yang mau minta pulang ke orang tua kakak di Rindam? Sebetulnya ada sih Ada. yang seperti itu. Tetapi kami melaksanakan pendekatan-pendekatan dengan mereka. Kami yakinkan kepada mereka. Ya itu mungkin suatu hal yang wajar ya. Karena mereka mungkin di dunia yang baru. Iya. Kalau tadinya mereka di kehidupan mereka yang sebelumnya. Mungkin masalah kedisiplinan mungkin kurang tertanam seperti itu. Ketika mereka masuk ke dunia militer harus ditanamkan masalah disiplin. Contoh bangun pagi itu jam 4 pagi sudah harus bangun. Iya, jam 4 emang sudah harus itu jam 4 kakak. Kalau mungkin mereka sebelum di militer mungkin bangunnya bisa jam 6 seperti itu. Sedangkan kalau di pendidikan di militer kan jam 4 pagi harus bangun. Betul. Harus ibadah, kemudian ada olahraga pagi dan seterusnya seperti itu. Nah, hal-hal ini yang membuat sehingga mungkin mereka di awal-awal pendidikan mereka susah untuk beradaptasi seperti ini, sehingga membutuhkan kami berada di samping mereka, memberi motivasi kepada mereka, memberi dorongan kepada mereka sehingga mereka mampu melewati semua itu. Dan puji Tuhan sejauh ini mereka dapat melaksanakan semua dengan baik. Kalau tadi Ade Elga katakan mungkin ada yang unik. Saya punya satu pengalaman yang unik. Itu ada salah satu peserta didik kami. Hampir menjelang akhir pendidikan. Dia harus menyampaikan kepada kami. Ternyata dia lulus menjadi seorang pegawai negeri sipil. Wah, itu dia sudah berapa lama pendidikan baru hasil PNS-nya keluar itu kakak? Ya, kalau sebelumnya kan pendidikan itu 20 minggu. Iya. Ya, jadi dia sudah berjalan mungkin sekitar minggu ke-17. Sebentar lagi hampir tutup pendidikan. Iya. Ternyata dia lulus di PNS, ya, pegawai negeri sipil di Pemda. Luar biasa. Dan dia minta untuk dia ingin menjadi pegawai negeri sipil. Dia memilih PNS. Memilih PNS. Akhirnya kami melaporkan kepada pimpinan dan ya harus sampai ke komando atas, dan ternyata ya hebatnya di Angkatan Darat mereka memberi izin, dan ya kami memang berat, tetapi ya itu adalah pilihannya si
adik kami ini. Siap. Dan saya juga memang bangga walaupun dia ada sekarang di sipil, menjadi pegawai negeri sipil, tetapi dia mempunyai jiwa seorang prajurit. Dari sisi Betul. disiplinnya, etikanya, sikapnya sudah dapat semua, sudah terbentuk semua. Dan Betul. itu menjadi kebanggaan kami. Mungkin Kakak bisa kasih tahu dia nama biar kalau siapa tahu dia bisa nonton podcast ini kan. Ya, Dia bisa mengenang lagi kembali pendidikan waktu di Rindam Kakak. ya, dia jadi pegawai di daerah pegunungan ya, Oh, di siap. puncak ya. Siap. Di Yang penting sana. semuanya aman-aman Ya, dan baik-baik aman. saja ya Ya, Kakak. Nah terus saya dengar-dengar itu Kakak pernah jadi tahun ini kalau tidak salah Kakak jadi pelatih paskibraka provinsi Kakak. Luar Ya, biasa Kakak. memang beberapa tahun ini saya ditunjuk sebagai pelatih paskibra Siap. Provinsi Papua, yang sebelumnya dari Disorda Provinsi Papua, kalau sekarang dari Kesbangpol Provinsi Papua. Dan saya menjadi pelatih di Paskibra Provinsi Papua. Ini menjadi kebanggaan bagi saya, ya, di mana saya dapat memberikan apa yang saya miliki, saya tanamkan bagi adik-adik kami, ya, mereka yang kebetulan saya juga yang merekrut mereka, saya yang menseleksi mereka, dan saya membina mereka untuk menjadi anggota Paskibra Siap. Provinsi Papua. Dalam proses rekrutmen juga saya menerapkan standar rekrutmen TNI, ya. Jadi bagaimana kami di TNI merekrut adik-adik untuk menjadi prajurit. Nah, standar itu juga yang saya terapkan ketika saya menseleksi anggota Paskibra. Betul. Ya, jadi mereka begitu terpilih ya secara fisik, kemudian saya membina mereka sampai akhirnya pada saat bertugas ya puji Tuhan mereka semuanya dapat melaksanakan dengan baik, ya, Betul. dan mendapatkan hasil yang luar biasa, ya. Luar biasa. Ya. Terus ini Kakak, Kakak kan tahun ini jadi pelatih paskibraka. Tahun-tahun sebelumnya Kakak pernah jadi Kak? Iya, 2022 saya juga menjadi pelatih paskibra. Oh. Ya, kemudian tahun 2023 saya membantu di Kabupaten Jayapura. Kemudian tahun 2024 ini kembali saya dipanggil. Kebetulan ya prosedurnya dari Kesbangpol Provinsi Papua memberi surat ke Rindam meminta pelatih, kemudian dari dan Rindam merekomendasikan saya sebagai pelatih paskibra. Luar Demikian. biasa. Pelatih di Rindam iya, paskibraka juga iya. Luar biasa Kakak, suatu kebanggaan itu. Nah terus selanjutnya mungkin dari yang Kakak melatih paskibraka nih ada yang masuk TNI Kak, terus ketemu Kakak di Rindam sana tuh ada Kak? Ya, di TNI ada, di kepolisian juga ada. Oh. Ya, jadi saya sangat bangga saya kalau ke kantor polisi, ke Polres, banyak ada Banyak yang suka kenal Kakak anak-anak sudah. saya di sana. Iya. Kebetulan kalau yang tahun 2024 ini kan mereka masih kelas 11 ya. Iya. Ya, masih kelas 11. Luar biasa. Ya, ada Banyak juga yang sudah jadi ternyata. Jadi TNI, Polri, Ya. ada juga yang ASN tadi. ASN, ada yang mahasiswa. Luar biasa. Nah terus Kakak kita bicara-bicara tentang paskibraka, tentang Kakak jadi pelatih kan sudah tuh. Di Rindam itu dia punya satuan evaluasi dan kontrol untuk jalannya pendidikan ke depan itu seperti apa. Mereka punya kah tidak di Rindam itu Kakak? Ya, baik. Jadi pada umumnya setiap lembaga pendidikan itu mempunyai staf ataupun bagian yang mengevaluasi jalannya pendidikan tersebut. Kami di Rindam itu ada yang namanya staf pengkajian, ya. Oh iya. Ya, staf Janbang, ya. Ya, staf Janbang inilah dia yang akan mengkaji, ya. Dia akan mengevaluasi jalannya pendidikan, ya. Baik itu peserta didiknya, hasil didikannya, kemudian sarana, prasarana yang digunakan selama pendidikan itu. Betul. Ya, jadi kurun waktu pendidikan itu setelah selesai pendidikan, staf Janbang ini akan mengkaji semuanya. Ya, baik gomilnya semuanya dikaji. Betul. Kemudian hasil kajiannya ini akan dilaporkan ke pimpinan, ya. Kemudian pimpinan akan mengambil keputusan guna perbaikan ke depan ataupun mengevaluasi ataupun yang sudah baik dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Betul. Ya, jadi ada staf pengkajian di sana. Oh iya. Tapi sejauh ini di Rindam sendiri tidak ada kendala Kakak? Ya, puji Tuhan selama ini tidak ada kendala, semuanya iya. berjalan dengan baik. Ya, sekarang ini kami punya seorang pimpinan, ya, dan Rindam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Zaiful Rahman SHMM. Beliau luar biasa, begitu memberi perhatian, ya, yang lebih kepada baik peserta didik juga kami para pelatih dan organik. Siap. Ya, sehingga semua fasilitas yang
beliau siapkan di sana, beliau rehab, beliau perbaiki semua dapat dimanfaatkan dengan baik. Puji Ya, Tuhan ya. kalau kayak begitu. Nah Kakak, untuk fasilitasnya sendiri yang untuk yang ada di Rindam untuk menunjang jalannya pendidikan itu apa saja fasilitasnya Kakak? Ya, baik, terima kasih Ade. Jadi fasilitas di Rindam yang menunjang jalannya pendidikan, jadi di sana itu kan ada barak-barak penampungan untuk peserta didik itu. Jadi lengkap semua. Kebetulan kemarin pada saat PON Papua itu juga digunakan di Rindam. Jadi ya Oh, untuk fasilitasnya sangat sangat luar biasa ya. siap. Barak-barak penampungan, tempat tidurnya, semuanya ya sangat luar biasa Hmm. karena dipakai untuk PON kemarin juga. Wih, luar Ya. biasa. Kemudian ada juga ruang belajar ya. Siap. Ada kelas-kelas, baik yang kelas untuk ruang belajar yang kecil maupun kelas yang besar ya. Ada gedung serbaguna dan seterusnya. Ya, jadi lengkap untuk fasilitas di sana. Kemudian ada juga kolam renang ya, ada kolam renang. Kemudian ada juga di sana untuk lapangan sepak bola ya, ada setelbannya di sana untuk lari. Siap. Ya, kemudian ada lapangan basket, kemudian ada lapangan tenis ya. Di sana ada sudah tersedia semua di sana ya. Lapangan futsal juga ada. Jadi ya untuk fasilitas di sana ya luar biasa, semuanya ada ya, sangat memadai. Nah terus apakah ada fasilitas di Rindam yang bisa digunakan oleh kita masyarakat umum nih Oh yang ada di ya, sekitaran Rindam itu ada kah tidak ya. Kakak? Jangankan untuk di seputaran Rindam ya, di luar dari seputaran Rindam juga boleh ya. Jadi di sana Oh, itu ada tempat-tempat rekreasi ya, seperti ada The Heaven, kemudian ada para layang, ada Tugu MacArthur, kemudian ada juga Kali Swembak ya. iya. Itu juga terbuka untuk umum, silakan saja bagi warga masyarakat baik di kota Jayapura ya ataupun di Kabupaten Sentani, Kabupaten Kerom bahkan boleh ya. Silakan datang ke sana menikmati fasilitas yang ada di sana. Ya, silakan aja. Terus ini Kakak, ada tidak siswa-siswa di di Rindam yang suka meniru gaya pelatih begitu Kakak? Kalau Iya. misalnya pelatihnya lagi marah-marah, itu ada kah tidak Ya Kakak? pasti ya. Pasti Pasti. ada ya. Ya kami juga pernah mengalami waktu menjadi seorang siswa juga seperti itu. Jadi ya pasti ada yang seperti itu. Siap. Ya dan juga terkadang mereka di barak mereka sebelum tidur ya mereka menirukan gaya pelatih. Siap. Saya paling banyak mendapati siswa menirukan gaya saya pada saat berbicara di depan siswa. Siap. Bahkan itu terbawa sampai ketika mereka di kesatuan di batalion. Mereka menirukan gaya saya kalau berbicara di depan Siap. di depan siswa seperti itu. Semakin banyak yang meniru, semakin banyak yang mengenang Ya, Kakak sebagai pelatih di ya, Rindam. Tidak apa-apa ya, itu. Nah Kakak, untuk ya, Rindam sendiri tuh kan dia termasuk wilayah militer toh. ya Nah benar. untuk kita punya masyarakat yang misalnya dia kalau mau ke Tugu MacArthur atau Haven atau ke mana Para saja ke ada Kali Pak Swembak tadi Kali Kakak Sembak, bilang toh. ya, Itu tuh dia punya prosedur bagaimana, di situ kan ada pos provos toh Kakak. ya benar, Prosedur masuknya itu nanti bagaimana? ya benar sekali. Jadi tempat-tempat rekreasi yang sudah kakak sebutkan tadi ya. Jadi ada para layang, kemudian ada Sadewa Hill, ada Tugu MacArthur, kemudian Siap. ada The Heaven, Kali Swembak. Ini terbuka ya, terbuka bagi semua warga ya, siapapun juga. Selama tidak digunakan untuk latihan di area tersebut, boleh-boleh saja. Siap. Ya, contoh pada saat hari-hari libur ataupun hari Minggu ya seperti itu kan. Pas weekend. Ya, pas weekend kan tidak ada latihan. Siap. Nah, boleh saja pada masyarakat umum boleh saja berkunjung ke sana ya. Prosedurnya kan cuma ya paling kita datang kan ada pos propos ya, berhenti kita lapor di situ, sampaikan maksudnya mau ke mana seperti itu. Kemudian ya kalaupun diminta KTP-nya dititip di situ silakan ya, memang prosedurnya seperti itu. Biasanya Siap. KTP-nya dititipkan di pos provos, kemudian mereka silakan saja ke tempat yang mereka tuju. Betul. Ya. Terus untuk tempat rekreasi yang tadi sudah Kakak sebutkan itu bukanya itu dari jam berapa ke jam berapa kalau pas weekend ya Kakak kita bicaranya? Itu jam berapa Kakak bukanya? Tutupnya juga jam berapa? Ya, kalau hari Sabtu itu kan dari pagi memang sudah buka ya. Kalau misalnya hari Minggu biasanya setelah ibadah ya. Oh iya. Itu khusus yang Tugu MacArthur. Iya. Kalau yang lainnya ya sudah memang dari pagi ya sudah dibuka untuk umum. Kalau hari biasa sama aja Kakak? Sama saja. Tadi yang kakak sebutkan tadi, selama di tempat tersebut tidak digunakan untuk latihan. Oh iya, Ya, benar-benar.
semua tempat tersebut berada di daerah latihan. Betul. Ya. Kalau pas peserta didik tidak melaksanakan latihan di daerah tersebut, dipersilakan. Betul. Ya. Biasanya kalau sedang latihan di daerah tersebut, nanti ada propos mengarahkan. Ya. Tempat ini tidak boleh dikunjungi sementara sedang latihan. Oh iya. Ya. Berfungsi berarti semuanya. Semuanya Mulai dari yang berfungsi. masuk sampai Ya, keluar, siap. ya. Berarti luar biasa sekali ya kita punya Ya. Rindam 17 Cendrawasih Ya. nih. Selain digunakan untuk pendidikan, Rindam 17 Cendrawasih juga banyak tempat rekreasi, banyak juga pemandangan di situ juga indah-indah kalau sore pas sunset gitu Kakak. Ya, sangat indah-indah ya di sana tempatnya ya. Kemudian fasilitas yang Kakak sebutkan tadi ya, seperti lapangan sepak bola, Siap. lapangan basket ya, kemudian lapangan untuk futsal, lapangan tenis, ada lapangan bola voli. Ini juga boleh ya, boleh digunakan oleh seluruh masyarakat umum ya. Siap. Boleh, silakan saja. Kemudian kami juga punya gedung di sana seperti gedung serbaguna, ada kelas asah, kemudian ada Gor Frans Kasiepo. Nah itu bisa digunakan juga misalnya ada yang mau gunakan untuk pernikahan. Oh iya, boleh, kayak silakan. resepsi, sewa gedung gitu ya Kakak. Boleh ya. Oh iya. Ya untuk ya paling mungkin dikenakan mungkin biaya kebersihan lah seperti Iya. itu ya. Dan memang sangat nyaman, semuanya ya bisa digunakan, luar biasa ya. Iya, apalagi kalau itu bagus kalau untuk rekreasi. Bagus untuk resepsi, apalagi kan di Resepsi, atas Rindam itu kan di atas Iya. gunung Kakak. Iya. Pasti bagus. Iya. Nah selanjutnya untuk pesan Kakak sendiri nih untuk kita yang punya adik-adik yang sudah pendidikan di Rindam, terus kemudian yang masih mau mendaftar, itu apa Kakak mau pesan untuk dorang? Ya, baik. Jadi yang pertama bagi adik-adik yang sedang melaksanakan pendidikan di Rindam ya, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga semangat. Ingat masa depan kalian berada di pundak kalian sendiri ya. Keputusan yang kalian ambil adalah keputusan yang tepat untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Betul. Ya. Dan orang tua kalian ya, orang kalian menaruh harapan ya yang sangat besar kepada kalian. Oleh sebab itu ya tetap jaga semangat selama melakukan pendidikan, jaga hubungan yang baik sama peserta didik dan juga terhadap para pelatih. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada adik-adik saya sekalian ya, yang di luar ya, yang mungkin saat ini belum mempunyai pekerjaan dan seterusnya, silakan mendaftarkan diri untuk menjadi seorang prajurit TNI ya. Jangan pernah ragu untuk menjadi seorang prajurit TNI. Ada kami sebagai kakak kalian, sebagai orang tua kalian yang selalu siap untuk membina kalian, mendampingi kalian selama kalian melaksanakan pendidikan di Rindam. Jangan kalian pernah ragu untuk mengambil keputusan menjadi seorang prajurit. Dan juga Rindam 17 Cendrawasih telah melahirkan begitu banyak prajurit-prajurit ya, mereka yang hebat-hebat, mereka berprestasi tidak saja di dalam tugas mereka, tetapi juga mereka berprestasi di event-event baik di olahraga ya, baik di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional ya. Mereka banyak yang berprestasi. Jadi Rindam banyak melahirkan mereka yang menjadi atlet-atlet baik di provinsi maupun di tingkat nasional. Luar biasa. Ya. Harapan Kakak untuk Satuan Rindam sendiri apa? Ya, saya mempunyai harapan yang harapan yang besar bagi Rindam 17 Cendrawasih. Tetaplah menjadi jati diri sebagai Rindam yang sederhana, yang profesional, kemudian menjadi kebanggaan yang melahirkan para prajurit-prajurit yang luar biasa. Baik, tadi kita sudah berbincang-bincang terlalu banyak Kakak, izin terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Kakak untuk datang di sini di program podcast Cendrawasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak Kakak sudah meluangkan waktunya. Mohon izin saya Sertukoat Helga Maria mohon izin pamit undur diri dari hadapan kalian sahabat-sahabat podcast. Semoga kalian selalu senang dan mendapat wawasan yang baru dalam menonton program podcast Cendrawasih. Sekian.